mengucap syukur Tuhan. Kau adalah Allah yang melindungi kami Tuhan. Kau Allah yang melingkupi kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dan ini hati kami Tuhan. Kami ingin mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin mengingat segala apa yang Kau sudah perbuat untuk kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Raja yang baik, yang melindungiku dari segala mara bahaya. Kau Raja yang rela mengorbankan hidupnya untukku. Kau rela korbankan nyawa-Mu. Kau rela membawaku kembali jadi anak-Mu lagi, mengembalikanku, mengangkatku. Aku Tuhan yang bukan siapa-siapa, aku yang sering menyakiti-Mu, aku yang sering menjauhi, aku yang sering melupakan, mengindahkan-Mu. Kau rela mati untuk orang sepertiku Tuhan. Betapa indah
Betapa mulia Kau Rajaku, Kau penyelamatku. Oh, oh. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom warga kerajaan, para pemirsa Voice of Victory yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Di bulan ini kita sama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu kekudusan, mengejar kekudusan. Kekudusan adalah merupakan hal yang sangat esensi, sangat amat penting, yang ibaratnya adalah tanpa nafas kita semua akan mati. Sangat penting kekudusan ini sedemikian rupa sehingga kalau kita lihat dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, konteks narasi tentang kekudusan ini tidak pernah berhenti. Bahkan di kitab Wahyu dikatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang ada, yang akan ada, terus ada, dan yang sudah ada. Dialah Alfa dan Omega. Dari sini kita mengerti bahwa kekudusan bukanlah hal yang biasa-biasa saja atau hal yang sembarangan begitu, hanya sekedar untuk dipelajari dan dimengerti. Tidak, tetapi kekudusan adalah merupakan gaya hidup, merupakan ciri hidup yang utama dan pertama sebagai anak dan warga kerajaan Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Dan dikatakan firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bukan sekedar kudus saja, tapi tidak bercacat di hadapannya. Lebih lanjut lagi dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 25-27, Tuhan ingin jemaatnya, mempelai wanitanya itu tampil cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Pertanyaannya adalah, apa itu kekudusan? Dari bahasa aslinya, dari bahasa Ibrani itu dari kata kados, lalu dari bahasa Yunani dari kata hagios, yang mempunyai arti dipisahkan, dikhususkan. Untuk apa? Dikhususkan, dipisahkan untuk Tuhan. Dikhususkan, dipisahkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita mengerti sebagai anak dan warga kerajaan Allah, kita adalah pelaksana dari agenda kerajaan Allah. Itu sebabnya mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri hari ini. Apakah kita hidup untuk Tuhan? Kita hidup untuk siapa? Agenda apa yang sedang kita kerjakan? Tentunya kita mau terus menjadi anak-anak kerajaan dan warga kerajaan yang dimana kita hidup bukan untuk agenda pribadi saja atau agenda tersembunyi. Tetapi justru kita hidup untuk melakukan agenda-agenda kerajaan Allah. Di mana kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, Raja segala Raja, yang berkata dalam Yohanes 4 ayat 34, makanan Dia adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir. Dan dibuktikan, Yesus menyelesaikan sampai akhir dengan berkata, sudah selesai, it is finished, tetelestai. Dan saya berharap semua kita bisa finishing grade, ya, di mana akhirnya kita memperoleh semua apa yang Tuhan janjikan secara utuh dan sempurna. Siapa saja yang harus mengalami proses pengudusan ini? Tentunya kalau di zaman dahulu ada sisi-sisi yang dibedakan. Ada pihak klergi di mana para pelayan Tuhan saja, para imam-imam saja yang harus hidup kudus. Lalu ada orang awam. Tapi dengan melihat lensa perjanjian baru, kita mengerti bahwa panggilan ini adalah untuk siapa saja, yang terutama adalah mereka yang menjadikan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Tentulah Raja kita itu Raja yang kudus, karena dikatakan Yesus dicobai tetapi Dia tidak berbuat dosa. Itu sebabnya Dia ketika kita lahir baru menerima Tuhan Yesus, Roh Allah ada di dalam diri kita. Bahkan itu pun disebut pribadi yang kudus, roh yang kudus. Segala hal yang berhubungan dengan Tuhan, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, kudus adanya. Sebab memang esensi, natur ilahi adalah kudus, kudus, kudus kekal sampai selama-lamanya. Jadi siapa saja yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, sekali lagi harus hidup dalam kekudusan. Sehingga kekudusan ini diaplikasikan dalam segala aspek hidup kita. Baik secara pribadi, ya, maupun juga dalam berbisnis, bekerja, berdagang, bersekolah, dalam berhubungan dengan sesama kita. Hal ini adalah hal-hal yang mutlak untuk dilakukan dalam kehidupan kita sebagai anak Allah dan warga kerajaan. Itu sebabnya saya mendorong kita untuk sesuai firman Allah terus mengejar kekudusan. Ya, kapan kita harus kudus? Tentunya jawabannya jelas. Ya sekarang, besok, lusa, seterusnya. Ya, karena kita harus belajar dari teladan kita Tuhan Yesus Kristus yang taat dan setia sampai akhir. Itu sebabnya kekudusan itu bukan hanya untuk sementara, bukan untuk hanya satu kali saja, tetapi kekudusan itu adalah untuk terus dikejar, ya, dijadikan sebuah gaya hidup
jadikan sebuah budaya bahkan. Supaya dengan demikian hidup kita betul-betul terus berbuahkan kekudusan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu perkataan, pikiran, perasaan maupun tindakan kita. Nah, kita mengerti bahwa proses pengudusan ini tidak langsung simsalabim atau abrakadabra, langsung begitu saja. Proses pengudusan ini dimulai yaitu ketika kita lahir baru, kita lahir dari air dan roh. Itu adalah pekerjaan Tuhan, di mana roh kita sebagai posisional justification, kita dibenarkan oleh Tuhan, langsung status kita secara roh sempurna adanya. Tetapi kita ada yang namanya progressive sanctification, itu terjadi di jiwa kita, tuh pikiran, perasaan dan kehendak kita yang harus terus menerus kita tundukkan di hadapan Tuhan. Sebabnya firman Allah menasihati kepada kita untuk mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, nanti pada akhirnya tubuh kita ini akan mengalami yang disebut glorification, ya, di mana kita mengalami kesempurnaan dalam keselamatan kita, kita mengalami kekudusan yang sesungguhnya, di mana tubuh kita ini akan mengalami ditransform dalam sekejap mata menjadi tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh yang tidak dapat layu, tubuh yang tidak dapat berdosa, sebab kita mengenakan tubuh surgawi. Nah, sampai di saat itu kita masih terus mengerti, makanya kekudusan itu adalah already but not yet. Secara roh sudah, tapi secara jiwa dan secara tubuh kita terus hidup melakukan kehendak Allah. Sebabnya Tuhan Yesus berkata, sangkal daging, pikul salib, dan ikut Tuhan setiap hari. Mari saya mengajak kita semua anak-anak kerajaan Allah dan warga kerajaan Allah yang diberkati dan dikasihi Tuhan untuk terus mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa terus mengalami kemajuan, pertumbuhan dalam hal kekudusan ini dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah terus menyadari identitas dan panggilan kita. Bahwa dari pihak Allah kita mengerti bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Nah, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang menciptakan kita, yang adalah kudus. Sebabnya kekudusan harus menjadi bagian dari identitas dan panggilan kita. Kita juga dipanggil sebagai warga kerajaan Allah. Kita dipanggil sebagai duta-duta kerajaan Allah, utusan kerajaan Allah, garam dan terang dunia. Yang tentunya kita mengerti kerajaan Allah adalah kerajaan kebenaran. Ya, tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada kerut dan sebagainya. Kerajaan yang penuh dengan kekudusan. Itu sebabnya dengan menyadari identitas dan panggilan kita sebagai warga kerajaan Allah, kita akan hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Yang kedua, terhubung dengan Sang Raja segala raja, terhubung dengan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, di mana nearness is likeness. Kalau kita dekat dengan Tuhan kita, bahkan dikatakan bukan sekedar dekat atau melekat, bahasa aslinya dikatakan meno, tinggal di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tinggal dalam kita, maka pasti kekudusan itu menjadi bagian kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan yang terus menerus adalah kita terhubung dengan firman Allah. Sebab kita tahu bahwa hanya kebenaran firman Allah lah yang dapat menyucikan, menguduskan, dan memandikan dan memurnikan kita semua. Mari, biarlah roh kita terus menyala-nyala, terus layanilah Tuhan, dan biarlah kita mengerti sekarang bahwa kekudusan ini bukanlah sebuah saran, bukanlah hanya sebuah himbauan, tetapi kekudusan dalam merupakan perintah yang mutlak harus ditaati dengan setia oleh setiap warga kerajaan Allah dan anak-anak kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Memang terasa berat, terasa impossible,
tapi ada kasih karunia Allah, anugerah Allah yang memampukan kita semua untuk dapat hidup di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Saya tutup dengan satu ayat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.